Unit yang pertama yaitu prinsip dasar desain. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang pernah mendapatkan materi ini, mungkin yang lainnya juga ada yang belum. Kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama mengulang lagi. Karena ini salah satu hal yang penting menurut saya di desain grafis, yaitu prinsip dasar desain. Apa sih desain grafis itu? Komunikasi secara visual. Komunikasi, oke, mantap Mbak Vera. Intinya sih itu ya, komunikasi secara visual. Kalau kita Betul. jabarkan ya, desain grafis itu merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual, contohnya seperti teks, ada bentuk, ada gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Kurang lebih pengertian detailnya seperti itu. Elemen-elemennya sendiri ada macam-macam di dalam desain grafis. Mulai dari titik, ada Garis, garis, betul. Ada lagi yang lainnya? Apa lagi? Bidang, tekstur, Apa? bidang, tekstur, tekstur, Bidang, bentuk, iya betul. Tekstur, betul. warna. Warna, mantap sekali nih. Itulah unsur-unsur desain grafis. Biasanya itu keluar tuh di dalam nanti pada saat UJK. Unsur-unsur, prinsip dasar desain. Lanjutnya kita lihat ada produk desain. Produk desain salah satunya yaitu majalah. Di sini ada komunikasi visual seperti tulisan dan gambar kan. ya Pak. Berperan untuk menyampaikan suatu berita atau informasi. Selanjutnya ada desain kemasan. Fungsi utamanya sebenarnya untuk memperindah tampilan produk. Tapi di sisi lain juga berfungsi untuk sebagai identitas produknya sendiri, yaitu membantu para pembeli untuk mengenali informasi pada produknya. Produk selanjutnya ada logo. Ini merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu, biasanya mewakili suatu perusahaan, bisa daerah, bisa organisasi, bisa produk, bisa juga negara atau lembaga tertentu. Selanjutnya ada produk desain grafis, selanjutnya ada poster. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri dari tulisan atau gambar atau bisa dua-duanya. Biasanya berisi informasi yang berukuran kecil atau besar dan biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Nah, ini brosur contohnya ya untuk mempromosikan barang atau jasa biasanya dari selembar kertas. Brosur sendiri ada beberapa jenis. Ada yang berupa flyer, ada yang bifold, ada yang trifold. Bedanya di lipatan aja sih ya. Kalau bifold dia 2 lipatan, kalau trifold jadinya 3 lipatan. Sebelum ke prinsip dasar desain, kita bahas dulu sedikit tentang gambar vektor dan gambar bitmap. Kalau bitmap secara umum lah, kalau di zoom dia pecah-pecah Pak, berbentuk piksel-piksel. Oke, Kalau dia vektor, walaupun diperbesar, dia akan tetap seperti gambar aslinya. oke, betul sekali Mas Hamid. Nah, apa yang menyebabkan dia pecah-pecah? Terus vektor sendiri, kok di zoom dia nggak pecah? Untuk dasarnya, Pak. Dari apa, Mas? Untuk dasarnya Oke, dari kalau vektor dari sebuah garis, Pak. garis. Kalau bitmap Kalau bitmap itu dari pixel per pixel itu. dari dot-dot ya, titik-titik Iya, Pak. yang mengisi area tertentu. Nah, bedanya itu. Kalau vektor dari garis yang memiliki arah, kalau dulu kita pernah belajar matematika tentang vektor, ada garis dan arahnya, ada koordinatnya. Nah, itu yang mengisi gambar vektor. Mau di zoom sebesar apapun,
dia tidak akan pecah. Nah, karena itu menurut saya ketika kita membuat sebuah karya desain, menciptakan karya desain, ya lebih tepatnya kita di gambar vektor. Jadi nanti mau diaplikasikan kemana aja, mau di zoom, mau dikecilin, lebih aman. Gitu. Tapi proses editing gambar yang sudah jadi, yaitu di bitmap. Di aplikasi editing bitmap. Oke. Selanjutnya kita ke prinsip dasar desain. Di sini ada beberapa pendapat sih, ada yang menyatakan cuma 5, ada 7, ada macam-macam. Kita bahas yang intinya saja. Di sini saya cuma membahas 5 prinsip dasar desain. Mulai dari keseimbangan, kemudian ada kesatuan, ada penekanan, proporsi, dan irama. Untuk keseimbangan, di dalam prinsip dasar desain ini, jadi gimana caranya kita membagi objeknya agar sama berat di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah, sehingga membuat sebuah desain menjadi enak dilihat, nggak berat sebelah, dan memberikan kesan stabil. Keseimbangan ini bisa bikin desain kita lebih powerful, yaitu tidak memberikan kesan kosong pada desain. Nah, keseimbangan ini bisa mencakup bentuk, bisa ukuran, bisa tekstur, atau warna. Di keseimbangan ini ada dibagi menjadi 3 prinsip keseimbangan. Ada keseimbangan simetris, contohnya yang kanan atas dan kanan bawah. Jadi emang dari segi bentuk, warna, dan ukurannya emang sama tuh. Ada yang asimetris, contohnya yang kiri atas di layar kita. Kemudian ada contohnya yang keseimbangan radial. Yang radial ini biasanya memiliki titik pusat. Selanjutnya ada kesatuan atau sering disebut harmoni atau unity, yaitu menggambarkan hubungan antar elemen yang disusun dalam sebuah karya. Ya, gimana kita ngatur yang tepat elemen-elemen desain untuk memberikan keselarasan secara keseluruhan. Biasanya kalau seimbang sih lebih bersatu. Selanjutnya, prinsip desain yang ketiga ada penekanan. Tujuan penekanan dari setiap karya desain cenderung untuk menarik perhatian atau memberi arti penting. Mana sih yang menjadi fokus utama dalam desain kita? Nah, itu harus dibedakan agar orang ketika melihat desain, oh itu menjadi fokus utama si pembacanya atau yang melihat desain kita. Nah, dalam penekanan ini, kita bisa merubah bentuknya. Contohnya yang highlight ini, yang gambar bulat kotak ini, yang kotak, begitu lihat bedanya pasti kita pertama melihat yang kotak. Atau bisa dengan warna, dibedakan warnanya, atau dibedakan ukurannya. Nah, itu 3 cara untuk memberikan penekanan pada desain kita. Selanjutnya ada irama. Irama ini sebenarnya nggak selalu ada di desain. Dalam desain, irama merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang terstruktur dan berseni, yang akan menciptakan pola atau tekstur pada desain. Irama dapat dicapai melalui elemen linear, bergantian, gradasi, atau bentuk yang rumit. Contoh pengulangan geraknya yaitu misalnya ombak laut, atau barisan semut, atau bisa gerak dedaunan. Nah, itu contoh-contoh dari irama. Selanjutnya, yang terakhir, ada proporsi, yaitu perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek untuk memperoleh keserasian. Perbandingan yang seimbang atau tepat diperlukan agar objek tidak terlihat aneh dan lebih menarik untuk dipandang. Proporsi ini menggambarkan ukuran, tata letak, atau kapasitas dari setiap objeknya.
Nah, ini contoh yang hijau, ini yang proporsional, yang merah ini yang tidak proporsional. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang prinsip dasar desain? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Kayaknya ini sampai Izin akhir nggak bertanya, akan. Pak. Boleh? Jadi setiap kita membuat suatu karya desain harus ada prinsip-prinsip dasar desain itu yang di suatu karya lah, Pak. Tidak semua prinsip dasar desain harus ada, tapi ketika membuat desain kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar desainnya. Tapi yang lain-lain saya rasa sih harus ada ya. Kayak keseimbangan, kemudian kesatuan, kemudian penekanannya mau di mana, gitu. Oh, siap. Itu sih yang minimal tiga itu harus proporsi juga sih masuklah 4 dalam sebuah desain. 4 itu perlu diperhatikan. Itu berlaku ke semua jenis desain seperti logo, brosur, dan lain-lain. Iya, menurut saya ya. Atau ada yang berpendapat lain? Boleh. Sepakat dengan Bapak, Pak. Sepakat dengan Bapak. Menurut saya sih, iya. 4 tadi, Pak, sepakat saya. 4 tadi ya Mas ya. Yang utama, nah itu semua nanti yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membuat proyek desain di UJK. Biasanya asesor akan melihat apakah karya desain teman-teman sudah seimbang, apakah sudah membentuk satu kesatuan, apakah sudah memiliki penekanan informasi yang ingin ditekankan mana, kemudian apakah objek-objek unsur-unsurnya sudah profesional atau belum. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Di sini saya cuma ngingetin aja sih, karena sebenarnya kan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagian besar sudah menerima materi ini atau sudah mempelajari. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak, lanjut. Cukup. Selesai deh. Alhamdulillah.